Oke, halo, selamat pagi teman-teman semua. Kembali bersama aku di sini, Erwin RZ. Oke, jadi untuk video kali ini sebenarnya semacam react atau komentar gua tentang sesuatu yang lagi viral. Jadi sebenarnya gua jujur agak malas sih komentaran video yang viral-viral gitu, ntar dikira pansos lah atau sok tau lah gitu. Nah, untuk video kali ini gua pengen komentar sebenarnya karena gua merasa kayaknya mungkin bisa kena ke gua juga gitu, walaupun gua adalah orang yang jarang neko-neko gitulah. Nah, yang mau gue bahas kali ini adalah mengenai knalpot racing, terutama yang lagi viral itu adalah ada moge yang ditilang, katanya knalpot standar dan masih jadi ditilang di daerah Senayan gitu ya, di pertigaan ya, iya pertigaan situ, dekat Senayan situ lah, pokoknya dekat GBK. Iya Pak, knalpot standar dari Ducati itu Pak, kok ditilang ya? Standar dari Ducati Pak. Hari ini Nih, knalpot standar dari Ducati knalpot standar tapi masih ditilang. diberhentikan. Mungkin karena suaranya 4 silinder kali ya, jadi beda juga kayaknya atau gimana, gue nggak tahu. Intinya di video tersebut disebutkan kalau endingnya ditilang itu kan. Nah, kayak gini nih, ditilang begini mana? Oh, di sini nih. Nah, ini nih, kalau ini manusia emang nggak boleh sih. Waduh, maaf ya, aduh, Anda nyerobot begitu saya jadi takut. Sebenarnya itu kan dari bentuknya ya, yang pertama dari bentuknya itu udah kelihatan itu sebenarnya knalpot racing atau knalpot standar, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua dari suara, ya coba bisa dipelajari lah ya, mungkin dari pihak kepolisian bisa tambah edukasinya atau tambah semacam apa ya, intinya adalah biar yang petugas di lapangan itu juga tahu bedain mana yang knalpot racing, mana bukan, dan mana motor 4 silinder, mana yang 2 silinder, mana 1 silinder. Coba didengarkan, dibiasakan suaranya seperti apa gitu. Jangan sampai mentang-mentang dia 4 silinder suaranya agak ngung gitu, mau disamain suaranya dengan motor 1 silinder kayak gue begini kan nggak lucu bos, kan nggak mungkin, mesinnya aja udah beda ya kan. Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah walaupun di ending ceritanya itu kan dia ditilang, terus katanya ada klarifikasi lah, semacam klarifikasi sih atau apa. Jadi tambahannya lagi adalah katanya nggak jadi ditilang, dalam arti kata dia ke Polda terus diambil lagi karena sudah menyerahkan banyak bukti lah gitu. Nah, kalau menurut gua sebenarnya itu bagus sih. Jadi buat teman-teman yang merasa buat teman-teman yang merasa kalau kalian itu benar, kalian tidak perlu sampai lawan petugas segala, karena itu ada kena pasal juga kan kalau melanggar petugas. Dan kalian ya udah mau tilang aja, tapi ya sebelum sidang atau sebelum bayar rendah kalian bisa komplain ke Polda Metro Jaya itu. Terus yang berhubungan dengan gue apa? Nah, yang berhubungan dengan gue itu adalah kalau misalkan knalpot standar, gue selalu lihat di peraturan yang undang-undang yang kita patokan itu adalah nomor 22 tahun 2009 yang gue tahu ya, tentang lalu lintas dan angkutan jalan. DLLAJ, bukan DLLAJ, LLAJ, lalu lintas angkutan jalan. Di situ disebutin kalau misalkan motor pasal 285 sih. Kan kita sempat bahas ya mengenai pasal-pasal gitu. Di situ kan aturannya cuman setiap kendaraan yang tidak memenuhi kelayakan layak jalan, seperti ya klakson segala macam lah, spion, terus apa namanya, lampu sen dan lain-lain bla bla bla, sampai knalpot itu akan didenda gitu. Nah, yang pertanyaan adalah ya standar itu seperti apa gitu. Apa yang jadi indikator standar? Apakah suaranya, apakah bentuknya? Kalau misalkan knalpot standar nih tapi dibobok kan suaranya juga udah berisik. Nah, apakah itu masih dibilang standar atau enggak gitu? Itu yang jadi pertanyaan. Terus yang berikutnya, kalau bisa dibilang standar, contoh kayak motor gue nih, motor gue kan CBR 150 yang lama Thailand, dan ini gue pakai knalpot standarnya punya CBR 150 K45 gain. Nah, apakah itu bisa K45, sorry ya, pokoknya K45 lah, gue juga agak lupa K45 apa G, pokoknya K45 CBR lokal. Apakah gue juga akan ditilang karena gue tidak pakai standar motor gue sendiri gitu? Padahal kan suaranya kan standar gitu loh, suaranya nggak gue ubah-ubah, nggak gue bobok, bener-bener gue hanya pakai buat knalpot doang gitu, karena memang knalpot gue yang lama juga bocor dan gue akhirnya pakai ini juga. Ini ternyata udah cukup lama loh, udah hampir 4 tahun ada loh gitu. Jadi apakah dari bentuknya ataukah dari pabrikannya? Kalau pabrikannya, kalau misalkan teman-teman yang punya NMAX atau punya PCX gitu, yang kadang gue suka pakai knalpot CBR 250RR tuh, keren tuh ya, yang dua tingkat itu standar tanpa bobok nih, kita bicara tanpa bobok. Apakah ditilang juga? Kalau ditilang juga berarti aduh, ini bingung gitu yang dimasuk standar tuh apa, karena dari undang-undang gue tuh gak disebutin, cuman tidak memenuhi kelayakan layak jalan gitu loh. Nah, kelayakannya itu apa gitu loh.
apakah ada aturan lain? Mungkin yang buat teman-teman tahu bisa komen. Terus kalau masalah desibel juga katanya ada di peraturan yang lain lah, dinas lingkungan lah atau apa, aku juga akan cari lagi, aku akan cantumin juga di sini mengenai yang masalah desibel gitu. Apakah harus dibawa alatnya seperti itu? Yang dibilang standar tuh yang apa? Sampai sekarang tuh nggak jelas gitu. Apa hanya gara-gara karena insiden yang di Monas itu masih berlanjut, di Monas lagi, di Ring 1 masih berlanjut, knalpot racing yang pas pampres segala macam itu, apakah masih berlanjut sampai sekarang dan kejelasannya tuh apa gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang dipertanyakan. Jangan sampai ntar gue udah pakai knalpot standar nih, tapi karena bukan punya motor gue, motor yang lain, oh Anda tidak standar gitu kan. Padahal nggak ada suara berisik ya kan, nggak ada bobok, ditilang juga. Waduh, itu mungkin gue akan cukup komplain juga sih, karena gue merasa apa yang dilanggar gitu, standar men gitu kan. Nah itu, jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini ya, sambil mengutarakan anak-anak juga lah, semoga bermanfaat. Dan buat ada yang mengalami hal yang serupa, mungkin kena tilang knalpot standar, knalpot standar misalkan ada yang kena tilang gitu ya, NMAX pakai knalpotnya Cyber 250R misalkan kena tilang atau dan lain-lain yang seputar knalpot lah, bisa komen di bawah. Dan itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka kalian bisa like, kalau kalian rasa bermanfaat bisa share, dan kalian bisa subscribe channel gua kalau kalian ingin mendapatkan video-video terbaru. Oke, see you next video dan have a nice day teman-teman. Bye bye.